Halo teman-teman, Eh, apa kabar semuanya? Salam sejahtera, semoga kalian sehat selalu. Mumpung happening ini ya, banyak testnet gara-gara kemarin Aptos cair pada gede. Ini lagi masa-masanya semangat garap testnet ya. Siapa tahu JP juga. Oke, bentar. Jadi kali ini kebanyakan yang saya share ini mengenai testnet ya. Jadi sekalian hitung-hitung belajar juga lah gitu. Bukan mau ngajarin ya, cuman ya hitung-hitung dokumentasi garapan juga gitu yang saya kerjain, yang mana aja gitu. Karena banyak kan gitu kerjaan airdrop tuh bukan cuma testnet doang ya. Ada form dari Gleam, ada Telegram bot ya, dan lain sebagainya lah. Ya, berhubung ini masih demam testnet ya, sekalian aja kita cari testnet yang banyak. Oke, langsung aja kali ya. Ini saya dapat info dari ini Telegram yang mana tadi Finder sama siapa ya, gue community kalau nggak salah, pada nge-posting ini. Jadi ternyata ini testnetnya sudah berjalan sejak tanggal 20 ya. Kita telat 2 hari lah, nggak apa-apa lah, yang penting ini jadi ya mau ada rewardnya mau enggak ya kita tes dulu ya, coba-coba aja buat belajar sekalian gitu kan. Lagian waktu buat testnet kan bentar, nggak sampai berjam-jam gitu ya, yang lamanya nonton kayak gini ya nih, nonton tutorial gitu ya. Yang penting kan kita punya pengalaman ntar ya. Oke, kali ini testnetnya kita dari Brightside ya. Jadi ntar saya follow dulu ininya, mediumnya. Oke, Brightside website, website guide. Apa ini? Oh, ini bridging juga kayaknya nih. Bridge ini link website testnetnya. Oh, ini open data apa? Oh, ini. Oke, bentar kita catat dulu ya, biar enggak lupa. Algo sama ini apa? Oh, MetaMask ya. Jadi kita butuh 2 wallet ya, wallet Algorand sama MetaMask ya. Ini apa ini? Oh, ini ada tutorialnya, tutorial basic text ya. Kalau misalnya kalian nyimak saya bosan atau kepanjangan atau nggak ngerti dengan apa yang saya sampaikan, mungkin kalian juga bisa baca sendiri di sini. Itu tutorial basic teksnya. Ini lengkap kok. Biasanya di website Notion mereka atau Medium ya, atau Fox yang GitHub-nya ada biasanya tutorial kayak gini. Oke, baca dulu bentar ya. Why Algorand, why is Brightside Finance? Oh iya benar, kita nge-bridge koin token ya dari Algorand. Bentar. Oke, sorry guys, tadi ada telepon dulu. Udah sampai mana gitu tadi? Oh, ini nih, bridge test guide. Oke, jadi kita butuh wallet Algorand dulu ya. Algorand apa ini? Mana sih? Oh iya tuh, My Algo. Nah, di sini saya mau contohin pakai wallet algonya dari ini ya, website wallet.myalgo.com. Cara bikinnya sekalian kali ya, bentar.
Ini nih buat yang udah punya atau udah ngerti bisa di skip dulu ya. Ini saya mau contohin cara bikin wallet Algorandnya juga buat yang baru. Maaf ya sebelumnya gitu, bukan mau ngajarin ya, biar ini aja, biar pada ngerti aja. Oke, yang udah punya atau udah ngerti bisa di skip ya, nanti ke menit kesekian gitu. Oke nih, jadi kita di testnet ini butuh wallet Algo sama MetaMask ya. Oke, yang pertama kita bikin dulu wallet My Algo nya di sini nih, dari wallet.myalgo.com. Nih buat yang belum ngerti aja cara bikin walletnya. Bikin wallet My Algo. Sini. Gimana ini enggak nyambung? Saya masih pakai ini, bentar. Nah kayak gini, disclaimer bla bla bla, nggak perlu, ini checklist aja langsung. Kemudian klik continue, kita masukin password yang kita inginkan. Oke, klik continue lagi. Ini create new account ya, yang ini nih. Oke, create new account. Nah, di sini seperti biasa, dan seperti yang sering saya bahas di sini, mengingatkan never share your mnemonic password or private keys ya. Jadi jangan di share mnemonic wordnya sama orang, dan jangan lupa di backup ya, dicatat gitu. Oke, klik continue dulu. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Kalau yang di MetaMask kemarin atau yang wallet apa kemarin kita bikin kan mnemonicnya langsung ngejajar gitu ya, ada yang 12 kata bahasa Inggris gitu. Nah, kalau Algo ini agak unik gitu, kayak gini. Jadi semuanya ada 25 kata, 25 words kayak gini. Nah, ini dibagi-bagi kayak gini. Kalau misalkan kita mau tulis ya tulis kayak gini, jadi 1 blade 2 essay kayak gini. Nah, kalau enggak kamu bisa copy aja langsung di sini. Ini buat tutorial aja ya. Nah, walletnya nanti nggak saya pakai soalnya yang ini. Atau mau kalian pakai juga silakan sih. Jadi, ya. Nah kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kayak gini, ini mnemonicnya. Kalau yang kemarin di MetaMask kita kan ada yang 12 kata, ada yang 24 kan gitu. Nah kalau Algorand ini 25 yang di sini. Oke, setelah kita backup atau kita catat, nah kemudian kita checklist di sini, continue. Nah ini ada pencocokan lagi gitu, bener nggak kita udah nge-backup gitu. Jadi ini kata yang ke-25 itu tadi apa? Ini kan bom. Ini kita klik di sini bom. Terus kata yang ke-10 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titel. Oke, terus yang keempat film. Nah, kalau misalkan salah aja satu, nggak bisa ngulang lagi tuh. Gitu. Oke, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11 put. 11 put, 10 titel, 13 apa tadi? Vanish. Ketiga, terus 3 evolve. Oke, selesai, baru kita kasih nama. Algo saya misalkan. Oke, create account.
dan kita masukkan lagi password yang tadi kita bikin di awal. Masuk step 1. Oke. Nah ini kita berarti udah jadi nih, udah punya wallet Algo nih. Oke, berhubung ini kita mau pakainya testnet ya. Tadi kan kita bikinnya Algorandnya mainnet, Algorand asli gitu. Nah berhubung kita mau pakainya buat testnet, jadi kita ganti dulu ini apa, RPC-nya, networknya. Ini kan sama kayak di yang kemarin Martian testnet, terus yang kayak di Pontem kemarin, wallet Pontem sama. Di MyAlgo juga sama. Ini kita harus ganti dulu ke testnet yang ini di pojok kiri ya. Di Kiwi browser buat Android ya, buat pengguna Android, di Kiwi browser juga sama kayak gini nanti tampilannya. Biasanya ini mainnetnya kepotong jadi ke pojok paling atas deh pokoknya, ntar lihat aja. Kalau nggak di sini nih yang di titik garis 3 ini di apa, di enable dulu baru di setting kalau nggak salah. Ini ada connected set. Tapi kalau buat PC tampilannya kayak gini ya. Si mainnet kita ganti ke testnet. Oke, mana tadi? Oh ini nih, Algo. Nah ini kayak gini. Nah ini kalau misalkan di MetaMask ya, buat yang belum tahu, kalau MetaMask kan kemarin apa addressnya 0x berapa gitu ya, kayak gini nih. Mana? Nah bedanya wallet penyedia wallet tuh kayak gini. Kemarin sempat dibahas kan kita nih, ini kan kalau yang di MetaMask atau mau wallet BNB, BSC, terus Ethereum, Polygon kayak gini 0x sekian B299 kayak gitu ya. Nah kalau Algo juga beda lagi, bukan 0x ininya gitu. Nanti XLM ada lagi, beda lagi, BTC beda lagi gitu. Jadi intermezzo aja biar tahu gitu bedanya gitu. Nah ini wallet kita. Nah kita masukin dulu ke sini. Oke, nah di testnet ini balik lagi ke testnet ya. Di Brightside testnet ini kita tadi kan butuh MetaMask sama MyAlgo. Dan seperti biasa kalau yang namanya testnet berarti kita harus punya koin testnet faucetnya. Nah untuk di Algo ini kita bisa pakai website yang ini buat collect faucetnya. Ini Algorand testnet dispenser ya. Ntar kita tulis dulu biar gampang. Bikin wallet Algo udah nih, koin ambil faucet Algo yang di sini. Oke. Nah tampilannya kayak gini. Kita checklist dulu, cetak kodenya ini. Saya bukan robot. Kemudian kita paste alamat Algo kita di sini. Nah yang ini tadi kita bikin. Aduh mana? Kok ini? Mana tadi? Nah ini. Nah ini Algo saya ini. Klik di sini. Oh, bentar. Biar sekalian aja. Oke di sini. Nah kita pastikan di sini. Nah ini kita copy dulu alamat Algo kita, kemudian kita checklist I'm not a robot. Ini apa, lampu lalu lintas. Ini cetak kodenya nanti pilih, kemudian paste wallet kita di sini. Iya ini bagus. Oke, kemudian klik dispense. Tunggu bentar. Udah sukses katanya, successfully dispense. Kita cek dulu masuk belum. Wah, masih 0 nih, berarti masih di jalan dia. Hujanan kali. Nah masuk. Oke. Kita dapat nih. Kita coba ambil 50 aja dulu ya, biar ini jaga-jaga ada yang harus dites lagi.
2 chimney jerobong asap. Nah, ini 3 traffic light, lampu lalu lintas, bicycle 4 buses banyak vehicle. Nice. Ini dapat berapa kita? Baru 41 lagi ya. Traktor. Kalau kelamaan nunggu bisa skip aja sampai semenitan ini. Saya sengaja mau kolek harga banyak dulu, jaga-jaga ada harus apa lagi gitu ntar. Oke, dapat berapa kita? Kok kekunci? Ke 50, 70 lah udah cukup lah. Oke. Jadi kita udah punya balance algonya 70. Kayak gini ya. Cara collect faucet di Algorand dan cara bikin wallet di Algorand ya gitu. Jadi kita balik lagi ke ini, ke apa, tutorial web ini testnetnya. Bentar ya, yang tadi ini saya kirimin dulu ke sini biar cepet aja. Maksimum address NFT sini. Kita close aja, udah beres. Oke, seperti yang lihat di sini saya udah punya 100 algo. Kemudian kita balik lagi ke tutorial ini, websitenya mana tadi. Nah, setelah itu kita setup MetaMask-nya. Jadi ini kita harus tambahkan jaringan. Oh, ini udah ada bekas. Oh iya, bekas yang blue safe. Jadi tambahkan jaringan mana? Nah, ini di MetaMask-nya kita add network ya, atau tambahkan jaringan. Di sini tambah jaringan. Kemudian ini nama jaringannya ini. Ya, Komeda Algorand Testnet. Ini masa udah ada sih ya. Bentar. Oh iya udah ada. Ini kayak gini nih. Tadi ditambahkan jaringan ya. Nama jaringannya ini ya, Komeda Algorand Testnet. Kemudian RPC URL-nya ini. Nih. rollup.a1.milkomeda.com rollup.a1. Nah, ini sama. Chain ID-nya ini. Masukin di sini. Kemudian simbol mata uangnya ini, milk talgo-nya di sini. URL ininya juga, block explore-nya juga copyin di sini. Kemudian nanti simpan ya di sini, save. Oke, berhubung saya udah punya ini, udah buat dicontohin aja gitu. Nah, jadi setup walletnya tadi kan algo udah. Nah, MetaMask juga sekarang udah. Nah, kemudian di MetaMask-nya kita ubah jaringannya ke Milkomeda Algorand ini yang tadi. Nah, gini.
Oke, langkah selanjutnya kita ngetes nge-bridge Algo ke MetaMask ini, ke Melkomeda ya. Jadi kita harus buka dulu website bridgingnya. Bentar, kita bener nggak yang ini? Oh ini, nah, kita copyin dulu. Oke, bridge Algo ke Melkomeda. Saldo Melkomeda. Di sini jangan lupa kalian ganti mainnet ini ke devnet ya. Jadi devnet testnet gitu. Kalau mainnet ini jadi nanti yang kita bridge ini algonya algo beneran gitu, jangan ntar lupa ya. Klik di devnet, yes, change network, kemudian network originnya kita pilih my algo tadi ya, Algorand. Kemudian destinationnya mana, ini kita connect dulu ya di sini. Jadi setelah kita pilih ini Algorand, ini kan checklist ya, nanti kita connect ininya my algo nya ini. Nah ini Pera, oh ini Pera Wallet, itu wallet Algorand buat yang Android ya, APK nya kalian bisa connect wallet connect nanti kalau pakai ini. Berhubung yang saya contohin yang ini, kita pakai yang ini dulu aja bahas. Oke, di sini kita masuk ke my algo. Nah ini ada select checklist di sini. Nah seperti yang terlihat di sini, balance saya terbaca 109 ya. Coba kita lihat di sini kan. Nah ini balance testnet ya, bukan mainnet. Oke, ini bridge mana tadi? Nah ini. Nah kita coba misalkan bridge 20 algo lah. Nah tujuannya kemana? Ini destinationnya dari wallet my algo ini ke MetaMask kan ya, ke Melkomeda. Nah jadi kita harus connect juga MetaMasknya di sini. Berikutnya hubungkan. Oke, sini udah terbaca wallet address kita. Nah ini mana ini, select network origin and token udah ya, buat oh ininya. Habis ini refresh dulu guys, ini kayak gini. Nah, baru bisa. Nah akan nyala ini. Sekarang saya contohkan ini buat nge-bridge nya 20 koinnya biar nggak lama. Soalnya kalau bridging biasanya makin banyak ya makin lama ini proses. Kita klik next, kemudian sign and send. Oh ini 20 detik katanya estimasinya. Kita masukin password. Nah kayak di sini nih biasanya lamanya, nunggu konfirmasi ini, waiting confirmation. Nah ini dari Algorandnya sudah jalan dia ke jembatan. Nah, nunggu loading masuk ini ke Melkomeda tujuannya. Lama anjir. Ya sabar ya, testnet itu menguji kesabaran. Kalian skip aja kalau bosan nunggu. Oh ini udah beres. Oke, your wrapping is complete. Oke, kita cek dulu bener nggak masuk nih. Nah ini udah ada 20 algo udah masuk. Nah ini kalian bisa tutup kalau kebanyakan tab. Kita balik lagi ke apa ini, dokumentasi ini. Nah ini kita bridging for testing kan ya barusan ya, ini berarti udah sukses.
kemudian connecting wallet ke ini. Nah, ini baru testnet yang sebenarnya dimulai gitu. Jadi kita masuk ke ini apa nih, terus ini udah bridging sukses, udah. Nah, sekarang ini kita masuk ke website testnetnya si Brightside ini. Oke, jadi ini nih tampilannya kayak gini. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cek dulu ini udah terkoneksi apa belum gitu ya. Kalau belum ya connect lah di sini. Kemudian ini kan udah terbaca nih, ada 21 M algo. Langkah selanjutnya ke close tadi, disuruh apa tadi gua, bentar guys. Tutorialnya mana tadi? Ini mana tadi, komprehensif. Nah, ini di website ini disuruh ngapain, kita lupa gua. Ini bridging udah, bagi sudah. Nah, ini connect wallet katanya. Oke, how to do a swap on Brite. Oke, sekarang disuruh nge-swap algonya ke Brite ya. Ini taruh kesini dulu lah. Nah, gini biar enak. Ini kan tadi udah nge-bridge 21 M algo ya, M talgo namanya. Sekarang kita coba swipe ke Brite. Ini kita punya 21, kita coba dulu dikit lah, 5 nih misalkan. Dan kita klik swap, confirm swap. Kemudian kita confirm lagi dan add si Brite-nya ini ke MetaMask kita. Kan di sini ada asetnya. Nah, di sini kan ada aset. Di sini nggak ada kan Brite. Nah, fungsinya tombol add Brite to MetaMask ini buat nanti nampilin di sini. Oke, masih pending, tunggu dulu. Serak bos, dari semalam ngerjain testnet belum kelar-kelar. Oke, ini udah sukses nih. Kita mana ini, cek dulu masuk belum. Tambahkan token. Nah, ini ada kan nih Brite. Oke, berarti ini udah sukses. Oke, algo ke Brite. Terus tugas selanjutnya apa? Once you ready to swap, click on the swap anyway. Udah. Oke, ini lelet kali anjir. Oh, ini udah barusan kayak gini, transaction submitted. Once the swap transaction is confirmed on the map, then the funds will be displayed. Udah di MetaMask sudah nongol. Kemudian langkah selanjutnya adalah provide liquidity on Brightside. Oke, jadi kita harus tambahkan liquidity. Dimana caranya, mana ini? If you can see a pair, bisa provide liquidity button on top of the list and pick the token. Mana button ini ya? Oh iya, ini mana? Pull, di pull. Kemudian kita provide liquidity. Nah, di sini tadi kan kita yang mau dicoba ini Brite sama algo, M algo ya. Nah, kita masukin di sini. Dan tadi kan kita udah punya 0,6 kayak gini. Yang namanya liquidity itu berarti kan ini 2 token ya. Sama kayak kemarin apa itu yang APT, yang ini, yang AutoDex kita garap. Jadi 2 token dibikin pair ya, apa pasangannya kayak gini, bikin liquidity gitu. Jadi 0,6 Brite itu senilai 5 algo gitu. Oke, lihat aja lah di video-video sebelumnya ya penjelasannya. Oke, kemudian kita klik approve Brite spending. Kemudian kita confirm.
Oke, pending lama ini. Kalau testnet wajar ya lama gitu, nggak nanti kalau mainnet mungkin ada perbaikan ya, banyak perbaikan di segi manapun juga pasti, khususnya ini transaksi, speed transaksi. Kalau testnet mah wajar ya gitu. Kalau orang Sunda bilang mah wayahna, harus nunggu ini. Nah ini udah masuk tadi, sekarang tinggal klik supply di sini, kemudian confirm supply. Kemudian kita konfirmasi lagi. Nah ini liquidity-nya kita masukin ke MetaMask juga biar gampang kita kontrolnya nanti. Tambahkan. Sini kan kita udah provide ya. Nah, bentar masih pending nih. Oke, udah sukses. Nah, tadi kan kita yang kita masukin algo sama break ya. Nah, di sini ada, kita kan udah provide tadi, udah menyediakan. Nah, tadi 5 algo sama 0,6 break punya kita itu senilai segini gitu, senilai $10. Oke. Nah, oke, sekarang add liquidity udah kelar. Ini udah. Oh ya, kalian juga bisa coba yang lain ya, koin-koin yang lain. Ini kan baru break. Di sini kan banyak, ada Ape, ada Doom, ada Live, PP, USDT ya, banyak ya. Nanti tes-tes aja sendirilah. Intinya mah cara nge-swapnya sama, cara nge-add liquidity-nya juga sama gitu. Oke. Ini kelar. What is the zapping and how to use it? Oh, ini ngetes zappingnya ini nih. Ini zapping kalau nggak salah dulu pernah ada apa ya? Jadi otomatis dia, otomatis ini nggak auto fire. Bentar ya, kita coba mana tadi. Zapping, nah ini zap. Nah kayak gini misalkan kita cuman punya punya M algo doang nih gitu. Kita nggak punya break ya. Apa ini? Bentar. Nah di sini nih kita kan, ini break gue udah habis ya. Kita punya M algo doang nih 11. Jadi kita nggak punya koin lain nih selain M algo nih, seperti yang terlihat di sini kan. Nah dengan fitur zapping ini kita otomatis akan dibagi nanti si 11 ini. Jadi tapi otomatis masuk ke pool ya, apakah farm ya, lupa ini nih ya. Nah misalkan kita mau nge-zap ini algo sama PP nih ini ya, kita kan nggak punya ya, ini tadi udah dilihat kita nggak punya koin PP ya, nih 0 kan. Nah kita cuma punya algo 11. Nah di fitur zap ini kita bisa otomatis pilih liquidity ini, pair liquidity-nya. Ini kita mau coba PP ya, tadi kita nggak punya. Nah kemudian kita masukin yang ini, dia otomatis ngebagi nanti tuh. Jadi walaupun kita nggak punya PP, jadi dia otomatis ngebuy kalau di liquidity manual kan kita harus punya algo dulu, kita harus punya PP dulu gitu kan, baru kita masukin ke liquidity, baru kita masukin ke farm gitu. Nah kalau di fitur zap ini dia otomatis gitu. Jadi misalkan kalau kamu punyanya algo doang atau PP doang ya, atau break doang gitu, bisa nanti jadi otomatis. Dan pas kita cabut pun nanti liquidity-nya, si koinnya ini akan menjadi dibagi dua gitu. Jadi algo dan PP walaupun kita asalnya belum punya. Jadi buat yang nggak mau ribet nge-swap atau nge-add liquidity, kalian bisa pakai fitur zap ini. Di bright side ini ada, udah tersedia rupanya. Kita coba ya, klik zap kemudian confirm. Oke, kita confirm lagi. Nah ini tambahkan dulu PP-nya ke MetaMask. Oke, pending lagi. Udah lama. Nah,
Oke, sukses. Algonya udah beres nih. Seharusnya ini masuknya otomatis ke ini, ke apapun. Oh ya, ini nih ada nih kan, 10 algo ini nanti jadinya dibagi dua sama dia. Jadi si 5 algonya dia otomatis dibeliin ke CoinPP gitu, dan langsung otomatis dimasukin ke liquidity kayak gitu. Jadi buat yang nggak mau ribet swap lah, nah kayak gini. Oke, mana tadi ini form. Oh, ini kayak gitu. Oke, lanjut. Ini ke tutorialnya disuruh ngapain lagi. Ini Zep udah kita coba. Nah, sekarang fitur farming ya, yang ini nih. Ini penting banget buat ini, buat cuan. Oke, ntar stack mau go break. Oke. Nah, kita kan tadi udah punya ini ya. Tadi kita udah masukin liquidity. Nah, liquidity ini kalau kita nggak masukin ke farming, ya ibaratnya kayak kita punya 2 koin ini di ruang tunggu dulu kayak gitu. Jadi nggak dipakai kerja. Nah, cara pakai kerjanya ini di fitur farming ini, di farm. Nah, kemudian kita tambahkan klik farm. Kita kan tadi udah punya ya, ini Emalgo sama Bright, terus Emalgo sama PP ya tadi. Nah, kita klik farm. Di sini ada fitur stack namanya di farm ini. Kita tadi punya sekian. Kita klik aja max ya di sini biar gampang aja lah. Nah, kemudian kita approve dulu. Yang perlu diperhatikan dalam fitur stack atau farming itu ya kayak gini nih, ini ada ongkos kirimnya. Jadi nambahin liquidity ada ongkos kirim, terus nge-approve ada ongkos kirim juga, masukin supply-nya ada ongkos kirim juga gitu. Nanti nge-unstack-nya sama kayak gitu. Bentar, ini kita confirm dulu. Sekalian saya contohin aja lah. Udah berapa menit sih? Udah 40 menit. Sabar sampai sejam. Soalnya rada ribet ini, rada panjang ininya, tutorial ininya, disuruhnya. Sabar aja ya, biar ngerti. Nah, kayak gini. Tadi kan kita nggak approve LT nya dulu ya. Nah, kemudian kita klik stack. Kita klik stack lagi. Nah, ada lagi ongkosnya. Jadi kalau ini maaf ya buat yang budget pas-pasan, sebaiknya jangan dulu lah gitu. Soalnya nanti ada hitungan APR, ada hitungan APY dan lain sebagainya, dan berikut attack banknya ada gas, ada estimasi biaya ongkos kirim, tekor lah gitu. Jadi pelajari aja dulu kalau misalkan kalian mau terjun ke dunia farming kripto ya. Oke, ini kita udah masukin stack nih ya. Nanti kalau mau dicabut, nah uang kita ini yang 2 algo break ini dari sini, nih caranya nanti di sini di unstack. Ntar ini masih pending. Nah, udah beres. Oke. Nah, di sini. Ini bisa dicabut kayak gini nanti. Nah, fungsinya farming ini seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya. Jadi kalau kita menanamkan modal 2 koin di sini, misalkan ada algo dan bright ya, terus kita simpan di farming side ini, misalkan di bright side nih. Nah, dari algo dan bright yang kita simpan di sini itu nanti ada yang namanya APR ya. Kalau di sini namanya efisiensi ya. Ntar kita mungkin. Nah, di sini bukan, ada klaim. Mana sih APR-nya mana? Oh, di sini nih. Kok nggak ada ininya ya? Ada APR APT kayak gitunya. Mana ya? Oh, ini langsung dia, guys. Bentar cari dulu. Jadi biar sekalian ngerti aja gitu.
Jadi kan harusnya ada ini, jadi kita dapat APR-nya berapa dari liquidity yang kita tanamkan gitu. Jadi $10 ini kita dapat berapa gitu dari $10 yang kita simpan di sini. Nggak ada ya, apa masih diupdate kali ya mungkin. Nah pokoknya ini dulu aja lah. Nah tadi kan kita nyimpen $10 ya di sini dalam bentuk algo dan Brite, kemudian $9 dalam bentuk algo dan PP ya. Nah kita bisa lihat detailnya di sini, klik farm. Ini udah kita simpan kan di sini. Nah di sini ada claim reward nih. Nah, oke, seperti yang kalian lihat ini ada earn total. Nih kan maju tuh kan. 270695159 nih, bentar tunggu dulu sampai ganti. Ini makin gede liquidity yang kita simpan, ini makin cepet juga nambahnya gitu. Tuh kan 30. Nah ini estimasi pendapatan saya gitu. Dari $10 yang saya simpan di sini yang bentuknya algo dan Brite ini, saya sudah mendapatkan keuntungan sebesar ini gitu. Tuh tiap detik maju. Nah segini $10 itu, bayangin kalau misalkan saya nyimpennya $1000 kayak atau berapa lah gitu kan, per hari bisa dapat berapa gitu dari sini ya. Cuman yang harus diperhatikan nanti yang namanya dunia kripto itu harganya itu fluktuatif bro gitu, jadi naik turun, jadi nggak semua cuan terus gitu ya. Kita juga harus merhatiin harga pasarnya gitu. Jadi nanti kalau untuk farming ada strategi masing-masing lah, silakan diulik atau mungkin cari referensi di channel lain juga ada. Karena saya nggak fokus di farming sih ya, dulu pernah farming di Pancake awal-awal 2019 2020 kalau nggak salah, waktu happeningnya banget BNB ya. Nah kayak gini, jadi misalkan taruhlah kita ini di sini seminggu lah, ini sudah dapat misalkan 100 Brite. Nah nanti kita bisa claim di sini, kita contohin aja ini ya, kemudian confirm claim. Nah kayak gini, tadi kan Brite saya udah 0 tuh ya, udah habis. Nah ini estimasi pendapatan saya segini selama ini kan, tadi berapa, setengah jam ini saya baru setengah jam kita dapat segini gitu, depending. Mana di cancel barusan ya, salah bro. Oh emang kayak gini udah claiming. Nah ini udah masuk. Setelah diklaim biasanya nanti ini jadi 0 lagi, tapi kok ini enggak, harusnya masuk. Oh ini nih ke sini claim total, tapi kok ini masih majunya segini ya. Coba kita lihat di sini. Nah kayak gini, ini kan kita dapat recehannya segini kayak gitu. Jadi kalau mau investasi di stack farming kayak gitu caranya bro, teman-teman semua. Oke lanjut ke ini, ke tutorial ini testnet. Ini Brite token udah, ini stack udah barusan. Oke, Brite tokenomic dan of service udah beres, testnetnya beres sampai di sini. Oke, nah gampang kan gitu. Kalau misalkan masih pusing, diulang lagi lihat tutorialnya ya, sambil baca-baca lagi gitu. Karena hampir semua testnet ya kayak gini tampilannya gitu, dan tugas-tugasnya juga sama lah kebanyakan. Oke, itu ini udah 45 menit ya. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Kalau berkenan jangan lupa di subscribe, dinyalakan juga loncengnya kalau nggak mau ketinggalan garapan tes